Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari Rabu 22 Maret 2023. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat yang akan Tuhan curahkan lewat renungan yang berjudul Dibentuk Seindah Yusuf. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 9-11. Yang akan kita baca sekarang adalah Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan dapat memakai semua peristiwa dalam hidup kita sebagai proses yang akan menjadikan kita murni seperti emas. Dia tahu cara yang tepat untuk membentuk kita. Di Alkitab ada banyak orang percaya yang mengalami proses pembentukan, baru kemudian menduduki posisi puncak keberhasilannya. Salah satunya adalah Yusuf yang melewati 3 proses pemurnian sehingga terbentuk menjadi pribadi yang indah. Proses yang pertama adalah proses yang dialami dari kakak-kakak Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 9-11, Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayah, ibu, dan kakak-kakaknya. Tetapi hal itu membuat kakak-kakaknya iri sehingga Yusuf dibenci. Proses pemurnian dalam hidup Yusuf dimulai saat kakak-kakaknya tidak ingin mimpi atau visi yang diterima Yusuf menjadi kenyataan. Dalam proses menggagalkannya, mereka sempat merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya Yusuf dijual menjadi budak. Pada titik ini, masa depan Yusuf terlihat sangat suram, tetapi hatinya sedang dibentuk untuk mengampuni sepenuhnya. Saudara-saudara, orang yang mau diangkat oleh Tuhan harus rela melalui proses yang menjadikannya sebagai orang yang suka mengampuni. Yang kedua adalah proses dari atasannya. Kejadian 39 ayat 2-4 menceritakan bahwa apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Saat Yusuf mulai menikmati kenyamanan di rumah tempat dia bekerja, Yusuf masuk ke proses berikutnya. Di dalam tahap ini ia difitnah oleh istri Potifar, majikannya. Yusuf yang hidup dalam kebenaran dituduh berlaku kotor, hendak memperkosa nyonya rumah tempat dia bekerja. Ketidakadilan di tempat kerja ini ternyata membentuk Yusuf untuk melepaskan haknya, yaitu untuk tidak membela diri dan rela dianggap salah meskipun ia benar. Pengalaman ini juga dapat terjadi pada kita. Ketika kita dituntut untuk melepaskan hak atas pembelaan terhadap diri sendiri. Jika kita tetap setia dalam proses yang sangat sulit ini, maka Tuhan yang akan tampil untuk mengangkat kita. Dan proses yang ketiga adalah proses dari teman sepenanggungan. Ketika Yusuf ada di penjara, rekannya di dalam penjara meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Dan dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menaksirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Kepada juru minuman, Yusuf berpesan agar ia mengingat dirinya ketika ia kembali menduduki posisinya. Kejadian 40 ayat 21-23. Tetapi pada kenyataannya, setelah kembali ke istana, juru minuman malah mengabaikan Yusuf. Pada tahap ini pun hati Yusuf terbentuk indah. Ia sama sekali tidak kecewa terhadap sikap buruk juru minuman tersebut. Sudah sewajarnya lah kalau kita kecewa jika orang yang pernah kita tolong menolak atau mengabaikan saat kita memohon bantuannya. Tetapi pada saat seperti itulah kita harus belajar untuk tidak kecewa dan tidak mengandalkan manusia, tetapi sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Saudara-saudara, proses pemurnian atau pembentukan itu memang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi jika kita bertahan, maka kemurnian emas akan muncul dari dalam diri kita. Karena itu marilah kita relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Surat 2 Timotius pasal 2 ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara, proses demi proses yang Tuhan lakukan atas hidup kita, itu akan menyucikan kita dari hal-hal yang jahat. Sehingga kita menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan dan layak untuk dipakai oleh tuannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tuhan ingin memakai kehidupan saudara dan saya. Karena itu marilah kalau kita sedang diproses oleh Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita. Kita sabar menjalaninya. Kita mohon kekuatan agar kita tidak berontak dan lari dari Tuhan. Tetapi proses itu bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka setelah proses itu selesai, kita menjadi perabot di tangan Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau pagi hari ini Bapa memberikan kesempatan bagi kami setelah mendengarkan firman Tuhan, mengoreksi hidup kami masing-masing. Bejana apakah sebenarnya hidup kami di hadapan Tuhan ini? Bejana yang mulia atau bejana yang rusak? Dan keadaan-keadaan lain yang menyebabkan bejana ini tidak utuh lagi oleh karena dosa. Tetapi Engkau selalu membuka kesempatan bagi kami untuk memperbaiki hidup kami. Dan itu sebabnya kami serahkan seluruh jiwa, raga kami, seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhanlah yang membentuk kami kembali menjadi bejana-bejana yang layak digunakan oleh Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dipakai bagi pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap tekun dan bersabar tatkala hidup kami diproses oleh Tuhan. Terima kasih karena telah memilih kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang bertekun saat dibentuk di dapur pendisiplinan Tuhan akan menjadi perabot yang mulia yang dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.